teman-teman, balik lagi ke kontenku. Sebelumnya selamat buat teman-teman yang lolos sampai ke tahap tes kesehatan ya, dimana teman-teman sudah melampaui tes-tes sebelumnya dengan susah payah. Jadi kakak ucapkan selamat sekali lagi. Bagi yang sudah mensubscribe, silahkan teman-teman untuk klik like, komen, share, dan juga apapun itu deh, bebas terserah. Nah, jadi kita santai aja teman-teman ya. Untuk konten kali ini, sesuai judul, kakak akan membahas terkait pedoman atau kisi-kisi dari pengalaman yang pernah kita laksanakan untuk melakukan tes di SCTD maupun sekolah kedinasan lainnya. Itu hampir sama semua ya teman-teman ya. Dimana teman-teman ini akan melakukan tahapan-tahapan pada tes kesehatan. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah kalian akan diambil sampel cairan yang ada di dalam tubuh kalian. Yang pertama itu ada darah. Pengambilan sampel cairan darah ini ya nggak banyak sih, mungkin ya dikit lah, tetapi tujuannya untuk mengecek dari organ dalam kalian itu ada penyakit atau tidak. Contohnya bisa saja mengetahui zat narkoba, darah tinggi mungkin, dan juga HIV atau apapun itu bisa saja dicek dari sampel darah itu ya teman-teman. Lalu juga ada yang namanya pengambilan sampel urin. Nah, pada saat mengambil sampel urin ini tidak perlu semuanya, itu hanya dikit saja teman-teman. Keluaran pertama dibuang saja, sisanya baru kalian masukkan botol yang akan disediakan oleh panitia ya teman-teman. Jadi tujuannya juga untuk mengetahui apa aja sih yang ada di sakit atau apapun itu yang berada di dalam tubuh kalian, baik narkoba, HIV, dan lain-lain. Hampir sama dengan darah mungkin ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke pemahaman yang kedua. Dimana yang kedua ini kalian terkait tinggi dan berat badan. Sejujurnya di SCTD maupun sekolah kedinasan lainnya, karena pada dasarnya dalam persyaratan itu yang ada hanya tinggi maksimal, tinggi minimal ya teman-teman. Tinggi minimal. Dimana untuk laki-laki 160 cm dan untuk wanita 155 cm. Mau dari Sabang sampai Merauke itu sama ya, tingginya sama. Hanya mungkin ada beberapa jurusan tertentu yang standar tingginya harus melebihi itu ada, tapi tergantung persyaratan dari instansi tersebut ya teman-teman. Lalu yang ketiga, untuk yang ketiga adalah pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata di sini ada minimal batas minusnya juga sih teman-teman ya, yaitu 1 sampai dengan 1,5 teman-teman. Itu dengan catatan masih bisa jika tidak buta warna teman-teman. Karena kalau sudah buta warna itu fatal. Karena nanti pada saat tes kalian akan melakukan yang namanya melihat gambar yang samar-samar dan melihat huruf yang jauh itu masih kelihatan atau tidak. Jadi ada batas minimalnya, tetapi tidak boleh katarak dan juga buta warna ya teman-teman ya. Itu harus jadi catatan buat teman-teman semuanya. Lalu yang keempat, ada yang namanya tes THT ya teman-teman. Di mana tes THT ini meliputi dari kebersihan semuanya, mulai dari telinga, hidung, dan tenggorokan. Itu dicek kebersihannya. Untuk tes tenggorokan mungkin nanti ada amandel atau tidak, untuk hidung ada sinus atau tidak, dan kuping itu banyak congenya atau enggak, itu kita dites semua, bukan dites ya, lebih tepatnya dicek kebersihannya teman-teman, seperti itu. Jadi udah tahu ya teman-teman semuanya ya yang bakal dites untuk tes THT. Jadi jangan lupa untuk teman-teman selalu membersihkan telinganya, hidungnya, cek amandelnya, cek di hidung adakah sakit yang tumbuh di dalam hidung teman-teman, itu kalian harus cek juga ya. Yang kelima, seputar mulut. Nah, untuk mulut ini sebenarnya sama dengan THT tadi, meliputi kebersihan dari gigi teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman itu giginya wah jorok banget lah, mungkin nggak pernah sikat gigi atau apa, jadi banyak keraknya atau kuning atau apapun itulah, ibaratnya sampai yang bolong dan bau mulutnya. Itu kalau bisa jangan, hindari. Silahkan bersihkan dulu sebelum tes. Jika bisa, jika memungkinkan, jika ada bolong dicabut, jika memungkinkan ya. Terus misalkan ada kerak, bisa kalian bersihkan juga keraknya. Lalu ada banyak pertanyaan dari teman-teman,
Kak, semisalkan gigi saya gingsul, bisa atau tidak? Jawabannya bisa teman-teman ya. Karena untuk gingsul sendiri itu masih normal sebenarnya, itu normal, bukan hal yang fatal sama sekali. Jadi itu tuh bisa teman-teman ya. Lalu terkait mulut juga, terkait gigi ya terutama, itu misalkan patah boleh atau tidak? Nah itu kan patah itu kan bukan karena kuman ya, jadi nggak apa-apa. Terus misalkan gigi tidak rapih, itu bisa atau tidak? Jawabannya bisa teman-teman ya. Jadi tidak ada masalah bagi gigi yang tidak rapih. Intinya adalah kebersihan dari masing-masing gigi teman-teman itu semua. Selanjutnya yang keenam, ada yang namanya tes foto toraks atau foto dada teman-teman, di mana dada kalian itu akan dironsen menggunakan X-ray kalau nggak salah ya. Nah di situ bakal kelihatan deh teman-teman semuanya. Paru-paru kalian, jantung kalian itu bakal kecek semua. Semisalkan teman-teman bagi yang perokok terutama, itu biasanya akan ada flek hitam atau bekas-bekas atau tanda-tanda atau ciri-ciri yang akan kelihatan pada foto ronsen tersebut. Jadi untuk mengakalinya silakan teman-teman bagi yang lulus, kalau bisa dari sekarang untuk memberhentikan kalian untuk tidak merokok lagi ya teman-teman. Usahakan kalian juga meminum susu Bear Brand terutama rutin setiap hari mungkin, atau beberapa hari sekali itu nggak apa-apa. Jadi untuk membersihkan atau menyeterilkan paru-paru kalian untuk bekerja lebih baik lagi teman-teman ya. Dan yang ketujuh, tes tangan. Biasanya pada tes ini teman-teman diminta untuk meluruskan tangan teman-teman semua seperti ini contohnya. Pada posisi normal, tangan kalian akan rata-rata air, standar, tidak bergerak, walaupun bergerak ya hanya sedikit gitu ya, hanya gemetaran. Tapi misalkan yang tidak normal biasanya, contoh, tangan kalian sudah lurus seperti ini, lalu bergetar seperti ini, mau di dua-duanya atau di satu-satunya, itu mungkin saja gejala teman-teman terkait tremor ya teman-teman. Itu bisa saja jadi, atau ada kelainan pada jantung kalian, itu bisa jadi. Jadi teman-teman harus mengecek itu semua. Jangan lupa berdoa juga teman-teman. Siapa tahu dengan walaupun kalian masih gejala atau apapun itu masih bisa lolos ke tahap selanjutnya. Nah, yang itu tadi kan mungkin gejala tremor yang normal. Tetapi misalkan pada saat kalian diminta untuk meluruskan tangan dan tangan kalian itu bergeraknya seperti ini teman-teman. Nah, itu teman-teman mungkin gejalanya sama gitu. Itu kelainan juga. Tapi kelainannya di otak, bukan di tangan atau di jantung, itu bukan. Oke, itu nggak bisa Anda aja skip ya. Oke, yang ke-8. Untuk tes yang ke-8 ini biasanya nanti akan dicek alat vitalnya teman-teman ya. Alat vital di sini, yang dimaksud alat vital di sini adalah di bagian bawah kita, di mana depan dan di belakang itu dicek dengan cara kalian diminta untuk melepas baju kalian. Biasanya dalam pemeriksaan ini itu antara ambeien dan juga varikokal teman-teman. Untuk penjelasannya mohon maaf aku nggak bisa jelasin di sini karena itu terlalu intim ya. Tapi kalian bisa mencari di internet caranya seperti apa, cara pengecekannya. Intinya sama sih seperti itu, dokter juga akan mengeceknya ya. Lalu yang ke-9, biasanya yang ke-9 itu ada pemeriksaan kaki teman-teman. Nah banyak teman-teman yang bertanya nih, katanya Kak boleh nggak sih kaki X atau kaki letter O itu masuk ke STTD? Sebenarnya tidak masalah, karena kalau menurut kakak pribadi itu tidak masalah, karena itu bisa saja menjadi nilai kurang. Tetapi misalkan di satu sisi teman-teman yang lainnya bagus, sehat, tidak memakai narkoba, organ tubuhnya sehat, semuanya sehat, tidak ada penyakit, itu mungkin bisa saja dikesampingkan, tidak dipermasalahkan. Tetapi tetaplah berdoa dan optimis bahwa kalian itu bisa teman-teman ya. Mungkin itu aja sih. Oke, dari semua item yang akan dites ini bisa saja kalian untuk memberikan atau tipsnya juga untuk teman-teman mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Contoh, kisi-kisinya adalah yang pertama, teman-teman itu kalau bisa tidak bergadang atau tidak merokok. Karena pada saat teman-teman bergadang dan merokok itu akan membuat paru-paru kalian itu menjadi flek yang akan terlihat nanti di ronsen. Yang kedua, biasanya kalian harus banyak beristirahat ya teman-teman ya. Jangan tidur terlalu malam dan jangan tidur juga kurang dari jam yang diperuntukkan untuk sebagaimana mestinya gitu ya. Lalu yang ketiga, biasanya yang bertiga itu kurangi makanan yang bergula lebih
gulanya itu sangat tinggi, dan juga yang berlemak itu kalian harus hindari pada saat kalian ingin melaksanakan tes kesehatan ya teman-teman. Yang keempat, ini sangat penting ya teman-teman. Teman-teman bisa menjaga kesehatan tubuh kalian dengan cara berolahraga, meminum susu segar, memakan buah segar, sayur segar, dan lain-lainnya, karena itu bisa menjaga daya tahan tubuh teman-teman dan memperbaiki mungkin organ-organ, sistem-sistem yang ada di dalam tubuh teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu aja kisi-kisinya. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan untuk tes kesehatan itu sebelum jauh-jauh hari ya teman-teman. Itu jadi bisa. Nah, sekian dari saya untuk teman-teman yang merasa konten ini bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan bagi teman-teman semuanya terkait tes kesehatan di STD. Silakan teman-teman, sekali lagi kakak minta tolongnya like, comment, share, dan juga subscribe ya teman-teman. Jangan lupa. Mungkin sekian dulu dari kakak. Kedepannya kakak akan bikin konten lagi terkait tes STD mungkin, atau maupun terkait di LRT Jakarta, terkait tempat kerja kakak yang baru. Silakan kalian komen. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga video ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Oke, see you next time.